Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Jean Priscilla Berusubayang, peserta Latsar CPNS, Kementerian Pertahanan tahun anggaran 2021. Pada materi sebelumnya, saya telah membahas tentang akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Dan pada video kali ini, saya akan membahas tentang nilai-nilai dasar PNS, yaitu komitmen mutu. Nah, pada materi komitmen mutu kali ini terdapat dua materi pokok. Yang pertama, efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Yang kedua, aktualisasi, inovasi, dan komitmen mutu. Nah, pengertian dari efektivitas yaitu efektivitas organisasi berarti sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang dikerjakannya. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Kemudian efisiensi. Pengertian efisiensi yaitu jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, selanjutnya konsep inovasi. Inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang mutu. Mutu mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, dan bahkan melampaui harapannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manajemen mutu. Manajemen mutu harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh komponen organisasi untuk senantiasa melakukan perbaikan mutu agar dapat memuaskan pelanggan. Bill Craig memperkenalkan 5 pilar dalam manajemen mutu terpadu. Kelima pilar dalam gambar memiliki keterkaitan dan ketergantungan yang tinggi. Organisasi merupakan pilar yang membuat kerangka kerja berorientasi mutu. Produk yang bermutu sebagai hasil kerja organisasi diperoleh melalui proses yang bermutu dengan didukung oleh komitmen tinggi dari seluruh komponen organisasi. Organisasi tidak akan mencapai target kelembagaan secara efektif, efisien, dan inovatif tanpa adanya pemimpin yang kuat dan kredibel. Selanjutnya, teknik metode perbaikan mutu. Metode yang dilakukan yaitu metode PDCA atau Plan, Do, Check, dan Act. Plan atau perencanaan pada tahap ini dilakukan identifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi, penyebabnya, dan solusinya. Yang kedua yaitu do atau melaksanakan, di mana pada tahap ini rencana aksi yang sudah disusun harus dijalankan secara konsisten oleh semua orang. Yang ketiga, cek atau pemeriksaan, di mana pada tahap ini dilakukannya pemeriksaan apakah rencana aksi yang sudah dilakukan telah berjalan dengan semestinya. Yang terakhir, act atau tindakan, yaitu melakukan tindakan atau keputusan yang perlu diambil sebagai tindak lanjut dari cek. Nah, terdapat nilai dasar orientasi mutu. Yang pertama, komitmen bagi kepuasan masyarakat. Yang kedua, pemberian layanan yang cepat, tepat, dan dengan senyum ramah. Yang ketiga, pemberian layanan yang menyentuh hati, tanpa cacat, tanpa kesalahan, dan tidak ada pemborosan, sehingga walaupun fasilitasnya seadanya, masyarakat yang dilayani tetap dapat merasakan kenyamanan dan kepuasan. Yang keempat, pemberian layanan yang dapat memberi perlindungan kepada publik. Yang kelima, pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah. Yang keenam, upaya perbaikan secara berkeselanjutan melalui berbagai cara, antara lain pendidikan, pelatihan, pengembangan ide kreatif, dan kolaborasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kreativitas dalam pelayanan. Kreativitas adalah proses mengembangkan dan mengekspresikan gagasan yang diperkirakan bermanfaat. Hasil proses kreativitas adalah inovasi. Untuk melihat kebermanfaatan inovasi, maka harus dikomunikasikan kepada pihak-pihak lain.
Produktivitas kerja yang berbasis kreativitas diarahkan untuk terciptanya keputusan customer karena produk atau jasa yang dihasilkan dapat memberikan manfaat dan nilai tambah yang sesuai dengan harapan mereka. Hasil berpikir kreatif akan melahirkan karya yang inovatif. Inovasi bisa berbentuk karya yang betul-betul baru karena sebelumnya tidak pernah ada, atau merupakan sesuatu yang mengandung unsur kebaruan. Menurut Suryana, ada 4 cara berinovasi, yaitu yang pertama, yaitu dengan cara penemuan, di mana cara mengkreasikan suatu produk, jasa, ataupun proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Yang kedua, dengan cara pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Yang ketiga, dengan cara duplikasi, yaitu dengan cara menirukan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Duplikasi di sini bukan semata-mata meniru, melainkan menambah seutuhnya secara kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Yang terakhir dengan cara sintesis, yaitu dengan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ditemukan atau sudah dibentuk sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan dengan cara baru. Aktualisasi nilai dasar komitmen mutu. Yang pertama, berorientasi kepada publik. Yang kedua, berorientasi kepada mutu, bekerja secara baik dan benar. Yang ketiga, memiliki sikap yang dinamis, proaktif, dan inovatif. Yang keempat, bekerja secara tim sebagai satu kesatuan proses untuk melayani masyarakat. Dapat disimpulkan, aktualisasi nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur akan mendorong terciptanya iklim atau budaya kerja yang unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Dengan demikian, pergeseran orientasi kerja diarahkan untuk memotivasi aparatur mengubah mindset menuju layanan bermutu. Sekian dari materi komitmen mutu pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Learning Journal berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.